Kita ke informasi sepak bola. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard van den Berg percaya diri dengan kualitas skuadnya jelang Piala AFF U23 2025. Van den Berg pun optimistis menatap Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 segera memulai perjalanan di Piala AFF U23 2025. Meski baru sebentar menukangi skuad Garuda Muda, pelatih Gerard van den Berg sudah yakin dengan kualitas skuad besutannya. Piala AFF U23 2025 menjadi panggung pertama Van den Berg bersama Timnas Indonesia U23. Meski sudah bergabung sejak Januari 2025, pelatih asal Belanda ini baru mendapatkan kesempatan bersua anak asuhnya dalam pemusatan latihan di Jakarta pada akhir Juni lalu. First of all, I'm happy that we can start and all the players are here. I think we got very good players, so I really believe that we can do something special. Start with something, my target is always to win. I win the Champions League, I win the Copa Europa, I win many things. I never start the season that I say I will lose. I think that's not normal. And where we will end it, I don't know. But my philosophy is that we try to win every day. Van den Berg menyadari dirinya belum lama bersama Timnas Indonesia U23. Dengan minimnya waktu persiapan, tentu muncul keraguan. Namun Van den Berg optimis skuad Garuda Muda bakal meraih hasil maksimal di Piala AFF U23 2025. Piala AFF U23 yang digelar di Indonesia akan berlangsung pada 15 hingga 29 Juli mendatang. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pasukan Van den Berg akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Brunei Darussalam U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 15 Juli mendatang. Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah mengusung misi merebut gelar juara di ajang ini. Skuad Garuda Muda terakhir kali menjadi juara pada ajang tersebut pada edisi 2019 usai mengalahkan Thailand U23 dengan skor 2-1 di partai final. Lantas siapa sajakah 23 pemain yang akan dibawa Gerard van den Berg ke Piala AFF U23 2025? Berikut kami tampilkan prediksi 23 pemain Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pelatih Timnas U23 Indonesia Gerard van den Berg akan mencoret 5 pemain sebelum Piala AFF U23 2025 dimulai. Keputusan ini diambil karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk Piala AFF U23 2025 yang digelar pada 15 hingga 29 Juli mendatang. Saat ini Gerard van den Berg memimpin pemusatan latihan skuad Garuda Muda di Jakarta yang diikuti 28 pemain. 5 pemain yang berpotensi dicoret adalah Muhammad Ardiansyah, Rahmat Syawal, Firman Juliansyah, Yardan Yafi, dan Ahmad Wadil. Nama-nama ini berpotensi dicoret karena kalah saing dengan nama lainnya. Dan berikut prediksi 23 pemain Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Kiper diisi Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, dan Dava Fasya. Di lini belakang ada Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Frankie Misa, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Mikael Tata, Brandon Schoenemann, dan Al-Hafrezi Buffon. Lini tengah diisi Arkan Fikri, Robi Darwis, Raihan Hanan, Rivaldo Pakpahan, Victor Detan, Dominikus Dion, dan Tony Firmansyah. Sementara di lini depan ada Hoki Caraka, Altaf Indi, Rahmar Arjuna, dan Jens Revans. Pemirsa, jenazah Diogo Jota dan adiknya Andre Silva Sabtu siang waktu Portugal telah dimakamkan. Prosesi pemakaman digelar bersama dengan keluarga, kerabat, dan ratusan warga serta penggemarnya. Prosesi pemakaman Diogo Jota bersama adiknya Andre Silva dilakukan dengan membawa kedua jenazah keluar dari Capella de Resurrección untuk dibawa ke dalam gereja.
Kedua peti jenazah dibawa oleh rekan satu tim dan juga sahabat dari keduanya. Bahkan Ruben Neves dan João Cancelo, sahabat Jota yang bermain untuk Al Hilal, rela terbang dari Amerika Serikat usai laga perempat final ajang Piala Dunia antar klub. Meski digelar tertutup hanya untuk keluarga dan kolega, namun ratusan warga dan fans keduanya dengan khusyuk mengikuti prosesi pemakaman dari luar gereja. Keduanya dimakamkan di lokasi pemakaman samping gereja yang berada di wilayah pinggiran kawasan Porto, Portugal. Dua karangan bunga dengan hiasan nomor punggung keduanya dibawa Virgil van Dijk dan Andy Robertson diletakkan di atas pusara keduanya. Jota dan Silva meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang dikendarai pada Kamis dini hari waktu Spanyol. Kecelakaan terjadi saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Santander untuk menyeberang ke Inggris. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei kini hadir menyapa warga Iran. Sejumlah rakyat Iran langsung bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatullah Al-Khamenei Sabtu waktu setempat. Ini adalah kemunculan Khamenei pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Pria berusia 86 tahun ini langsung melambaikan tangan kepada rakyat Iran yang menantinya di area pusat keagamaan Imam Khomeini Husainiyah di Teheran. Sebelumnya, pada saat perang Iran dan Israel berlangsung, Khamenei menjadi incaran dari rudal Israel. Dirinya pun selama 12 hari tidak pernah muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan dari lokasi yang dirahasiakan. Dirinya pun tidak pernah hadir dalam pemakaman komandan militer atau ilmuwan nuklir Iran yang tewas beberapa waktu lalu. Tidak hanya di area Al-Sujaiyah, pejuang Hamas juga berhasil meledakkan tank Israel di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Inilah detik-detik seorang pejuang Brigade Al-Qassam meletakkan sebuah bom di tank Israel. Tidak berselang lama, ledakan dahsyat menghancurkan tank tersebut. Belum ada keterangan resmi terkait dengan korban dari militer Israel. Lagi-lagi serangan udara Israel menewaskan warga Gaza pada Sabtu waktu setempat. Para warga dan petugas langsung menyelamatkan korban. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di triple.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat pula Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haida pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Miris sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel. Sejumlah warga sipil berlumuran darah terkena pecahan rudal Israel. Target pemboman adalah salah satu tempat penyaringan atau desalinasi air bersih untuk warga Gaza. Nahas saat serangan rudal terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan. بعد امتار يعني قاعدين بنتسوق في هذا المكان وهذا مكان للميه من اجل الاطفال ومن اجل النساء على فجأة وبدون سابق انذار صاروخ اول صاروخ ثاني بالاطفال بالنساء باللي كانوا في الشوارع كلهم سقطوا شهداء جرحى. Dilaporkan dari media setempat, 3 warga Gaza meninggal dunia pasca serangan ini. Serangan terjadi di kawasan Al-Rimai, daerah padat penduduk Gaza. Insiden ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Hamas yang kembali memanas.
sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel.